you there? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Rizkyani Putri. Saya akan membahas tentang sumber pendanaan perusahaan multinasional dan aliran dana perusahaan multinasional. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang sumber pendanaan perusahaan multinasional. Nah, sumber pendanaan perusahaan multinasional itu dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, sumber pendanaan internal dan sumber pendanaan eksternal. Nah, sumber pendanaan internal itu dapat diperoleh dari laba ditahan. Nah, sedangkan sumber pendanaan eksternal dapat diperoleh dari para kreditur atau biasa disebut dengan hutang. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang sumber pendanaan internal. Nah, apa sih sumber pendanaan internal itu? Nah, pembiayaan internal itu dapat diartikan sebagai dana yang diperoleh dari kelebihan arus kas pada anak perusahaan yang digunakan untuk melakukan pembiayaan terhadap perusahaan multinasional. Nah, pendanaan yang berasal dari internal perusahaan contohnya adalah laba ditahan. Nah, laba ditahan didapat dari besarnya laba perusahaan yang diperoleh pada periode tertentu. Jadi, laba perusahaan pada periode tertentu itu belum tentu bisa menjadi laba ditahan yang bisa digunakan untuk pendanaan perusahaan. Nah, laba perusahaan akan dibagi menjadi dua, yaitu laba ditahan dan dividen yang akan dibagikan kepada pemilik perusahaan. Dari total laba bersih yang dibukukan, nah perusahaan mendistribusikan sebagian dividen kepada pemegang saham. Nah, untuk sisanya mereka simpan sebagai laba ditahan. Jadi perusahaan dapat menggunakan laba ditahan untuk memenuhi kebutuhan operasi ataupun untuk mendukung pendanaan ekspansi. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang sumber pendanaan eksternal. Jadi pendanaan yang berasal dari eksternal perusahaan adalah sumber dana yang berasal dari para kreditur dan pemilik perusahaan. Jadi pendanaan yang berasal dari pihak eksternal berupa modal ekuitas dan hutang. Jadi perusahaan dapat mengumpulkan uang dari pasar modal dengan menerbitkan surat utang atau saham, atau perusahaan meminjam kepada bank. Nah, pendanaan eksternal biasanya untuk ekspansi seperti mendirikan fasilitas produksi baru atau mengakuisisi perusahaan lain. Jadi aksi korporasi semacam itu biasanya membutuhkan dana yang signifikan, jadi lebih besar daripada yang dapat dibiayai secara internal. Nah, tadi kan udah disebutin sumber pendanaan eksternal itu berupa pembiayaan hutang dan pembiayaan ekuitas. Yang pertama, aku akan membahas tentang pembiayaan ekuitas. Nah, di sini itu investor membeli saham dengan harapan harganya akan naik di masa mendatang. Nah, perubahan harga saham tidak hanya mencerminkan kondisi ekonomi secara umum, tetapi juga ekspektasi profitabilitas perusahaan di masa depan yang dipengaruhi oleh banyak faktor yang berbeda. Nah, salah satu faktor yang secara spesifik berada di bawah kendali petugas keuangan perusahaan multinasional adalah sejauh mana ia mencoba untuk meningkatkan rasio laba atau ekuitas yang meningkatkan hutang dan mengurangi pendanaan ekuitas. Nah, pendanaan ekuitas merupakan pendanaan yang mempunyai karakter tidak ada kewajiban mengembalikan modal yang disetor oleh investor, tetapi investor akan mempunyai hak suara atau hak khusus seperti dapat mempengaruhi pengendalian atas perusahaan. Nah, semakin besar persentase saham investor, maka akan semakin besar pengendalian perusahaan. Jadi untuk pendanaan ekuitas ini, perusahaan memberikan keuntungan kepada investor berupa dividen, yaitu pembagian keuntungan usaha atau kenaikan nilai perusahaan yang tercermin pada kenaikan nilai saham investor. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang pembiayaan hutang yang dimulai dari membahas tentang pasar modal global, pinjaman sindikasi, pasar Euronote, dan pasar obligasi internasional. Selanjutnya kita akan membahas tentang pasar modal global. Jadi pasar modal adalah lembaga keuangan yang mempunyai kegiatan berupa penawaran dan perdagangan efek atau surat berharga.
Nah, pasar modal juga merupakan lembaga profesi yang berkaitan dengan transaksi jual beli efek dan perusahaan publik yang berkaitan dengan efek. Nah, dengan demikian, pasar modal dikenal sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli modal atau dana. Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang biasa diperjualbelikan. Nah, baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, public authorities maupun perusahaan swasta. Nah, pengertian pasar modal itu dijelaskan lebih spesifik sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek internasional, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek internasional. Yang kedua yaitu pinjaman sindikasi. Faktor kunci yang mendorong deposan dan debitur pasar pinjaman sindikasi Eurocurrency adalah rendahnya perbedaan suku bunga kredit dan deposito atau interest rate spread di pasar ini. Nah, jadi perbedaan antara suku bunga pinjaman dan deposito sering kurang dari 1%. Nah, rendahnya spread ini diakibatkan oleh beberapa alasan. Yang pertama yaitu pasar euro-dolar adalah pasar perdagangan bebas atau wholesale market, di mana jumlah deposito dan pinjaman minimum sebesar $500.000. Nah, yang kedua yaitu peminjam atau debitur biasanya adalah perusahaan-perusahaan besar atau lembaga pemerintah yang berhak memperoleh suku bunga rendah karena kredibilitas dan ukuran transaksinya yang besar. Yang ketiga yaitu lebih tingginya suku bunga deposito di pasar euro-dolar dibanding pasar domestik lain karena bank dalam pasar euro-dolar tidak dikenai keharusan mengikuti cadangan wajib atau reserve requirement atau kewajiban mematuhi kebijakan moneter suatu negara. Yang keempat yaitu biaya overhead dalam operasi euro-dolar oleh bank-bank partisipan biasanya rendah. Nah, yang ketiga yaitu pasar Euronote. Pasar Euronote merupakan istilah umum yang digunakan untuk menunjukkan instrumen utang jangka pendek di Eurocurrency. Jadi Euronote itu merupakan fasilitas penjualan surat promes jangka pendek dan dapat dinegosiasi. Nah, ada dua fasilitas pada pasar Euronote. Yang pertama yaitu fasilitas dengan jaminan, digunakan untuk penjualan Euronote dalam berbagai macam bentuk, nah seperti revolving underwriting facilities dan standby note issuance facilities, yang semua itu merupakan komitmen bank komersial dan bank investasi jangka menengah sekitar 3 hingga 7 tahun untuk menjamin dan menyalurkan penjualan Euronote. Nah, yang kedua yaitu fasilitas tanpa jaminan. Nah, ini digunakan untuk menjual dan mendistribusikan ECP dan EMTN. Nah, ECP ini sebagaimana surat komersil yang dikeluarkan di pasar domestik di seluruh dunia, merupakan surat obligasi jangka pendek dari suatu perusahaan maupun bank. Keempat yaitu pasar obligasi internasional. Terdapat dua jenis obligasi internasional. Yang pertama yaitu Eurobond dan French bond. Eurobond dijamin oleh sindikasi bank internasional dan perusahaan sekuritas lain dan dijual secara eksklusif di negara selain negara yang mata uangnya dijadikan dominasi. Nah, yang kedua yaitu French bond, dijamin oleh sindikasi yang berasal dari suatu negara yang dijual di negara tersebut dan didominasi dalam mata uang negara tersebut, namun yang mengeluarkan yaitu negara lain. Pasar obligasi internasional didominasi oleh 3 macam kategori yang terdiri atas yang pertama the strict fixed rate issue, yaitu obligasi jenis ini berstruktur sama dengan kebanyakan obligasi, yaitu menawarkan kupon yang jumlahnya tetap dan jatuh temponya tertentu. Nah, yang kedua yaitu the floating rate note, yaitu merupakan instrumen baru yang menjadi mode dalam dunia obligasi internasional sejak awal 1980-an. Yang ketiga yaitu the white relate issue. Obligasi jenis ini itu mengkombinasikan semua ciri harga dan pembayaran pada strict fixed rate issue dengan tambahan ciri convertible terhadap saham sebelum jatuh tempo. Selanjutnya yaitu inovasi dalam pasar Eurobond. Pada Eurobond adalah pasar modal yang paling kompetitif di dunia.
Tiap tahun, inovasi berupa jenis obligasi baru diluncurkan untuk menarik penjual dan investor yang mempunyai pertimbangan tertentu. Nah, ada 3 macam inovasi dalam pasar Eurobond. Yang pertama, dual tranche bond, yaitu obligasi dengan mata uang ganda yang merupakan surat utang di mana harga pembelian dan kupon dinyatakan dalam suatu mata uang, sedangkan pembayaran pokok pinjaman dalam mata uang lain. Yang kedua yaitu currency cocktail bonds. Jadi obligasi jenis ini didominasi dalam suatu campuran mata uang. Yang pertama SDRS yang merupakan rata-rata tertimbang dari dolar Amerika Serikat, DM Jerman, yen Jepang, French Perancis, dan pound sterling Inggris. Nah, dolar Amerika Serikat diberi bobot yang paling tinggi karena didominasi dalam transaksi keuangan internasional. Yang ketiga yaitu strip bonds. Salah satu bentuk obligasi semacam ini adalah cash yang dijual oleh sesuatu sindiket yang diketahui oleh Salomon Brothers. Nah, selanjutnya yaitu aliran dana perusahaan multinasional. Nah, neraca pembayaran atau balance of payment merupakan ringkasan transaksi pada suatu negara tertentu antara warga negara domestik dan asing pada suatu periode tertentu. Nah, neraca ini mencerminkan akuntansi dari transaksi internasional suatu negara pada suatu periode, biasanya selama 1 kuartal atau 1 tahun. Neraca ini mencatat transaksi usaha, individu, maupun negara. Nah, laporan neraca pembayaran dapat dikelompokkan menjadi berbagai komponen. Nah, bagian yang paling diperhatikan yaitu neraca berjalan dan neraca modal. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang neraca berjalan. Neraca berjalan mencerminkan suatu ringkasan arus dana antara suatu negara tertentu dengan negara-negara lain yang disebabkan oleh pembelian barang atau jasa atau cadangan laba dalam bentuk aset keuangan. Nah, komponen-komponen dalam neraca berjalan yaitu yang pertama neraca perdagangan atau balance of trade, yang secara sederhana merupakan selisih dari ekspor dan impor. Nah, ekspor dan impor barang mencerminkan produk berwujud seperti komputer dan pakaian yang dipindahkan antar negara. Nah, sedangkan ekspor dan impor jasa mencerminkan pariwisata dan jasa-jasa lainnya seperti jasa hukum, asuransi, konsultasi yang disediakan untuk pelanggan di negara lain. Nah, misalnya ekspor jasa Amerika Serikat menghasilkan arus masuk dana ke Amerika Serikat. Nah, sementara impor jasa Amerika Serikat menghasilkan arus keluar. Yang kedua yaitu neraca jasa atau faktor income, yang mencerminkan pendapatan atau pembayaran bunga dan dividen yang diterima investor dari investasi asing dalam bentuk aset keuangan atau sekuritas. Yang ketiga yaitu transfer pembayaran, yang mencerminkan bantuan hibah dan hadiah dari suatu negara untuk negara lain. Selanjutnya yaitu neraca modal. Neraca modal atau capital account adalah ringkasan arus dana yang berasal dari penjualan aset antara suatu negara tertentu dengan negara-negara lain selama suatu periode tertentu. Nah, karenanya neraca ini kan membandingkan investasi asing baru yang akan dilakukan suatu negara dengan investasi asing dalam negara selama periode tertentu. Nah, komponen inti dari neraca modal terdiri dari yang pertama, investasi asing langsung, yaitu mencerminkan investasi pada aktiva tetap pada negara asing yang dapat digunakan untuk melakukan operasi usaha. Yang kedua yaitu investasi portofolio, yang mencerminkan transaksi terkait aset keuangan jangka panjang seperti saham dan obligasi antar negara yang tidak mempengaruhi adanya transfer pengendalian. Yang ketiga yaitu investasi modal lain, yang mencerminkan transaksi yang melibatkan aset keuangan jangka pendek seperti sekuritas pasar uang dalam antar negara gitu. Nah, secara umum investasi asing langsung itu kan mengukur perluasan dari aktivitas operasi asing perusahaan. Nah, sementara kalau misalkan investasi portofolio dan investasi modal lain itu mengukur arus dana bersih terkait transaksi aset keuangan antar individual atau investor institusi. Nah, baik, sekian pembahasan dari saya
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.